Shalom saudara-saudara, kembali dalam spiritual journal dan kali ini saya memberi judul Selesaikan. Sebelum merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk waktu yang Kau sediakan bagi kami. Kami mau merenungkan firman-Mu, Roh Kudus bantu kami untuk boleh mengerti akan firman-Mu. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, masalah itu selalu ada dalam kehidupan kita. Dan setiap orang punya cara bagaimana menyelesaikan masalahnya. Ada orang yang berprinsip masalah besar dikecilin aja. Dan masalah kecil anggap gak ada. Pertanyaannya, bagaimana orang ini menyelesaikan masalahnya? Ujung-ujungnya masalah tetap ada dan tak terselesaikan. Yang ada, masalah makin menumpuk dan meninggalkan sesak di hati. Saat ini kita mau belajar dari Abram bagaimana ia menyelesaikan masalahnya dengan Lot ketika berada di Negeb. Mari kita membuka kitab Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai 9. Setelah Abram dipanggil Allah untuk meninggalkan tanah kelahirannya, Abram pergi ke Mesir. Namun di Mesir terjadi kelaparan. Akhirnya Abram meninggalkan Mesir dan pergi ke Negeb. Nah, perikop ini mengisahkan Abram dan Lot berada di tanah Negeb beserta istri dan semua milik kepunyaannya. Lot juga beserta dengan Abram. Kalau kita membaca di ayat 2, hal ini memberitahukan pada kita bahwa Abram orang yang sangat kaya, punya banyak ternak, perak, dan emas. Nah, di ayat 5 menjelaskan juga kalau Lot itu mempunyai harta yang banyak juga. Ada domba, lembu, dan kemah. Abram dan Lot sama-sama mempunyai harta banyak berupa ternak. Sudah tentu juga mereka memiliki gembala yang harus menjaga ternak mereka dan juga kemah untuk tempat tinggal para gembala. Akhirnya terjadi masalah di antara mereka. Di ayat 6 memberitahu bahwa tanah Negeb tidak cukup luas bagi mereka sebab harta mereka sangat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama. Masalah wilayah yang sempit ini semakin besar persoalannya karena lahan dan tempat itu tidak hanya dipakai oleh mereka berdua, tetapi juga oleh orang Kanaan dan orang Feris. Hal ini dapat saudara baca di ayat yang ke-7. Nah, di ayat yang ke-7 juga menjelaskan terjadinya perkelahian antara gembala Abram dan gembala Lot. Kedua hal ini merupakan awal masalah yang dihadapi Abram dan Lot. Lalu, bagaimana sikap Abram dalam menyelesaikan permasalahan yang ada ini? Pertama, Abram mengutamakan damai. Jika membaca perkataan Abram pada Lot di ayat yang ke-8, janganlah ada perkelahian antara aku dan kamu, antara gembalaku dan gembalamu, sebab kita ini kerabat. Di sini kita melihat bahwa Abram lebih mementingkan hidup dalam damai. Ayah Lot adalah adik Abram. Abram paman Lot. Secara silsilah, keluarga Abram menempati posisi yang harus dihormati oleh Lot. Secara usia, sudah pasti Abram jauh lebih tua dibanding Lot. Abram memberikan teladan pada Lot bagaimana dia bersikap pada keponakannya itu, seorang paman yang begitu mengasihi keponakannya. Di ayat 9 kita dapat membaca, Abram memberi kesempatan pada Lot untuk memilih tempat yang dia mau. Abram memilih lebih memikirkan kepentingan orang lain supaya tidak terjadi perkelahian yang besar. Abram lebih peduli hidup dalam kedamaian.
Saudara, hidup dalam kedamaian merupakan salah satu cara dalam menyelesaikan pertengkaran yang ada. Ketika kita mempertahankan ego, maka yang terjadi bukan damai, tetapi perselisihan yang berkepanjangan. Karena itu, singkirkan ego, sekalipun kita merasa sebagai orang yang harus dihormati karena usia atau karena jabatan. Ketika kita menyingkirkan ego, maka kita sudah melakukan firman Tuhan dalam hal rendah hati. Hal kedua adalah Abram mengutamakan relasi. Mari kita lihat perkataan Abram pada Lot di ayat 8. Janganlah ada perkelahian antara aku dan kamu, antara gembalaku dan gembalamu, sebab kita ini kerabat. Ini menunjukkan bahwa Abram lebih mengutamakan relasi daripada harta benda atau tanah. Di ayat 9 memberitahukan bahwa Abram memberi kesempatan kepada Lot untuk memilih tempat yang dia inginkan. Coba kita perhatikan perkataan Abram. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Abram tidak peduli sekalipun dia paman dari Lot yang tentunya harus dihormati ya. Dan harusnya Lot tahu etika itu ya. Abram sang paman diberi hak untuk memilih lebih dulu. Tetapi nampaknya Lot mengabaikan hal itu. Lot egois. Dia lebih mementingkan hal yang menguntungkan dirinya sampai dia melupakan etika. Abram lebih memilih menjaga relasi dengan Lot, keponakannya itu, daripada masalah yang ada. Ketika terjadi masalah dan kita mengutamakan relasi daripada apapun yang menjadi masalah, maka kita tidak akan larut dalam konflik, tetapi akan berusaha untuk menyelesaikannya. Relasi atau hubungan persaudaraan lebih penting daripada masalah yang ada. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa hidup dalam kedamaian dan mengutamakan relasi merupakan cara untuk meredam masalah yang kita alami, baik dengan sesama maupun dengan orang-orang yang kita kasihi. Kiranya pujian ini menguatkan kita untuk senantiasa memancarkan kasih Kristus agar orang lain dapat merasakan kasih Kristus dalam diri kita. Tuhan, kupancarkan keindahan-Mu. Tuhan, kupancarkan keindahan-Mu dan kasih yang ajaib, kasih yang murni. Beri bahasaku